Shalom saudara. Shalom. Gak kedengaran shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Jawaban kita luar biasa bukan hanya karena hidup kita luar biasa, tapi karena Tuhan Yesus juga sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saat sore hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa, kita mau masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Sebelum itu kita mau memulai dengan doa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Saat ini kami tinggalkan semua rutinitas aktivitas kami. Kami mau datang sujud di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau merasakan lagi hadirat-Mu dalam hidup kami Bapa. Mari Engkau yang beracara dari ibadah kami, dengan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Segala si jahat yang mau mengganggu dan menghancurkan ibadah kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau yang beracara Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang menggenapi kami semua Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Yang di gereja, yang di rumah kita mau bangkit berdiri. Kalau di rumah pun tetap bangkit berdiri karena kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan saudara. Haleluya. Katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada tak berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Angkat jempolnya saudara. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Yes, untuk selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari katakan saudara dari awal. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lebih semangat katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik
Kita akan berdoa sebelum kita membuka dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang memuji Tuhan. Hati kami sangat bersuka cita lewat pujian yang kami naikkan bagi nama Tuhan. Kami merasa kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sangat mengasihi kami. Terimalah Tuhan segala pujian dan syukur kami. Dan saat ini kami akan membuka kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami sekalian, berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan ketika menyampaikan kebenaran firman-Mu agar hamba-Mu tidak berdosa. Dan kebenaran-Mu yang dinyatakan adalah benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Tetap semangat mengiring kepada Tuhan. Amin. Hari ini hari di mana Bapak Ibu memberikan waktu untuk berdoa. Kita sudah memuji Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita boleh semakin mengerti kehendak Tuhan. Amin. Setelah ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa dan pesan saya adalah berdoalah dengan percaya, berdoalah jangan ragu-ragu karena Tuhan kita hidup dan berkuasa. Puji Tuhan. Kita melihat firman Tuhan Yesaya 59, ayat yang cukup terkenal, yang sering kita baca juga. Saya mengajak Yesaya 59, ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ayat yang pertama ada dua hal yang disebut tangan Tuhan dan telinga. Dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Apalagi kalau kita membutuhkan pertolongan, sebenarnya tidak ada hal yang menjadi alasan sehingga kita tidak tertolong. Bapak Ibu sudah merasakan pertolongan Tuhan? Ada amin? Tetapi ada kalanya mungkin merasa perlu pertolongan Tuhan. Tapi kenapa sepertinya kok Tuhan gak tolong? Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu mungkin kekurangan, Bapak Ibu mungkin punya hilang damai sejahtera. Sudah berdoa, tapi kenapa belum? Nah itulah sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Artinya Tuhan selalu baik, Tuhan pasti bisa menolong. Tetapi persoalannya bukan sama Tuhan. Persoalannya ada di mana? Ada di kita, saya dan saudara. Oleh sebab itu, kita ikuti firman Tuhan. Belajari dan lakukan. Ya. Dikatakan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berarti ini sama. Bahwa yang jadi persoalan, yang jadi kendala sampai doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak mendengar doa kita. Doanya didengar Tuhan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, ternyata belum kita lakukan. Ya, kalau dalam bahasa kehidupan sehari-hari, kalau Bapak Ibu pengen dapat hadiah, wah ada hadiah yang bagus, yang mahal, dapat handphone, sudah senang ya. Atau mungkin bukan handphone, ya kalau Bapak Ibu sekarang makan banyak diskon 30%, Bapak Ibu berpikir 100.000, diskon 30% berarti diskonnya 30.000. Lumayan besar, ya udah antri, bayar. Ternyata diskonnya cuma 10.000. Katanya 30%. Karena apa? Karena S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Ternyata maksimal diskonnya cuma 10.000. Kalau di bawah 10.000 30%. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan untuk boleh menikmati pertolongan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya hari ini Bapak Ibu datang untuk bersekutu dalam doa, tentunya ada permohonan doa. Nah supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, mari lihat firman Tuhan. Kita pelajari sama-sama. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Ya kalau ayat ini sih kalau saya berpikir secara sederhana sudah jelas. Tuhan kenapa tidak menjawab, Tuhan tidak menolong kita? Ya itu sama seperti manusia. Apakah Bapak Ibu mau menolong orang yang jahat? Apakah Bapak Ibu mau menolong orang yang berdosa? Artinya berdosa tuh tidak taat, tidak dengar-dengaran sama Bapak Ibu ya. Sama orang tua aja bisa marah sama anaknya, disuruh makan, disuruh mandi, suruh belajar, tapi tidak dengar-dengaran. Terus anaknya bilang begini, "Ma, beliin pulsa dong, Pa, beliin pulsa." Pasti orang tua akan bilang, "Minta pulsa, ya, mandi, belajar, kerjakan dulu tugas-tugasnya." Gak mungkin seseorang anak itu diberikan permintaannya kalau dia belum melakukan hal yang diinginkan oleh orang tuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Kenapa Tuhan seperti belum menolong kita? Bukan arti Tuhan tidak sayang sama kita. Karena Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang taat, yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Ya. Waktu kita berdoa sama Tuhan, sesungguhnya saya yakin kita semua ketika berdoa dalam sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Tetapi masalahnya adalah ada dosa, ada kejahatan. Bagaimana dosa itu? Ya. Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita kalau di dalam hati kita masih ada dosa. Karena di mana ada dosa, Tuhan tuh nggak akan ada. Tuhan nggak mau tinggal bersama-sama dengan dosa. Hidup kita dikatakan oleh firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Tuhan mau bersemayam dalam hidup kita. Kalau Tuhan bersemayam dalam hidup kita, aman. Segala situasi Tuhan tolong, kita lakukan bersama dengan Tuhan, dibuat berhasil. Tetapi kalau ada dosa, maka Tuhan gak akan mau tinggal bersama dengan kita. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pekerjaan kita menjadi susah, kehidupan kita mungkin persoalan datang, kita gak bisa melakukan itu semua. Nah oleh sebab itu, mari bereskan dulu hati kita. Jangan merasa tenang kalau ada dosa dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi, jangan jadi orang yang merasa biasa saja ketika saudara sadar ada dosa dalam hidup saudara. Dosa ini persoalan yang besar di mata Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anaknya yang dikasih Tuhan hidup dalam dosa. Tidak ada jalan lain, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan menerima permohonan kita, pengampunan kita, sehingga akhirnya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Ya, ada ayat yang berkata juga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, hati. Tuhan itu melihat hati. Kalau manusia melihat penampilan, ya, tingginya, gantengnya, kayaknya, embel-embelnya. Mungkin ada orang yang dipandang terhormat kalau dia punya penampilan seperti yang orang lain dunia katakan itu hebat, ya, berhasil. Tapi di mata Tuhan bukan apa yang kelihatan di depan mata. Tuhan suka hati. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Manusia diciptakan sama Tuhan, apakah sudah punya sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan? Tidak. Manusia diberikan taman yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, semuanya lengkap disediakan oleh Tuhan. Apakah manusia itu sudah memuji Tuhan? Apakah sudah menyembah Tuhan? Tidak. Semua disediakan Tuhan dari semula. Dan satu hal kita perlu belajar di situ adalah Tuhan mau manusia itu taat. Perintah Tuhan berkata apa? Semua boleh engkau makan, kecuali pohon yang ada yang baik dan yang jahat. Ya, supaya engkau tidak, waktu memakannya supaya engkau tidak berdosa. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, artinya sekarang kita melihat bahwa Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang taat. Perjanjian lama bangsa Israel diberikan 10 hukum perintah Allah, ya. Dikatakan 4, yang pertama itu, masih ingat yang pertama apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang kedua, jangan menyembah Tuhan selain daripada Allah. Yang ketiga, jangan membuat patung. Yang keempat,
Kuduskanlah hari Sabat. Dari 4 ini saja Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita melakukan? Oh ya, saya tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Benar. Coba uji lagi dalam hidup kita. Seringkali ketika Bapak Ibu berdoa, ketika Bapak Ibu menyebut nama Tuhan, saya mau katakan mungkin sekarang nggak terlalu dalam mempelajari firman Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu suka dengan Alkitab, Bapak Ibu coba baca dan renungkan. Sekarang banyak buku, banyak tulisan. Bangsa Israel atau orang bangsa Yahudi itu mereka ketika menyebut nama Tuhan YHWH, bahkan YHWH itu nggak boleh disebutkan Bapak Ibu Saudara, baru disebut namanya Elohim. Sulit untuk menyebut nama Tuhan karena pengagungan kepada Tuhan. Tapi sekarang orang begitu gampang. Nah, inilah namanya anugerah. Kalau kita bisa menyebut dalam nama Yesus, jangan menyebut dalam nama Yesus untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, jangan mudah menyebut nama Yesus untuk sesuatu hal yang bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu berdosa. Ya. Lalu apa? Kuduskanlah hari Sabat. Yang artinya apa? Tuhan perintahkan 6 hari engkau bekerja, 1 hari beristirahat, artinya bersyukur. Ambil waktu untuk bersekutu bersama Tuhan, punya waktu pribadi sama Tuhan. Berapa banyak di antara kita menyisihkan hanya sedikit waktu untuk Tuhan, baik untuk doa pribadi, baik untuk beribadah. Padahal yang Tuhan inginkan adalah Tuhan tidak ambil seluruhnya. Tuhan hanya ambil bagian tertentu. Dan perintah Tuhan itu mudah untuk kita lakukan. Tapi nyatanya banyak orang yang masih kurang setia dalam melakukannya. Ya. Mari kita melihat lagi, ya. Dosa yang membuat Allah tidak mendengar doa kita. Kejahatan yang kita lakukan, artinya pelanggaran kita yang tidak kita lakukan. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka umat pilihan Allah, mereka dijanjikan tanah perjanjian, mereka tidak lagi menjadi budak, mereka akan menjadi orang yang diberkati Tuhan, tanahnya subur, penuh madu dan susu. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yang mau berhasil katakan amin. Banyak yang bilang amin, ya kan? Mau banyak uang, amin. Amin. Mau bisa jalan-jalan, bisa melakukan apa saja, semua mau. Ya, itu semua dibuat berhasil. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan berjanji, Tuhan akan membuat bangsa itu berhasil, kehidupannya enak. Tetapi firman Tuhan mencatat dalam perjalanan bangsa Israel sering bersungut-sungut, tidak bersyukur. Ya, saya baru punya 1 sepatu, Bapak Ibu Saudara kurang bersyukur. Masalah punya 1 sepatu itu sudah lebih baik daripada tidak punya sepatu. Ya, saya rumahnya ukurannya kecil, lihat tetangga, lihat teman, anak orang kaya, punya harta banyak, rumahnya gede. Lalu punya perasaan seperti ini, kapan ya saya seperti dia? Wah, hidup dia enak sekali. Kita lupa bersyukur. Ingat, selama kita hidup Tuhan telah pelihara kita. Pernah gak kita kelaparan? Pernah gak kita gak punya uang? Kalaupun kita gak punya uang, puji Tuhan. Karena apa? Mujizat Tuhan pasti terjadi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita banyak belajar firman Tuhan, kita akan punya iman yang kuat. Orang yang lapar itu akan dapat makan. 5.000 orang mengikut sama Tuhan. Ketika mereka kelaparan, Tuhan yang kasih mereka makan. Amin. Saudara mungkin gak pernah berpikir kalau saudara gak lapar, saudara gak akan masuk dalam kelompok yang 5.000 orang itu. Tapi kalau saudara lapar, bisa jadi kita ada dalam rombongan yang 5.000 orang yang diberikan makan oleh 5 roti dan 2 ikan itu. Artinya waktu kita tetap percaya, iring sama Tuhan, gak mikirin makan, gak mikirin yang lain, hanya mendengar firman Tuhan, maka Tuhan akan menjamin seluruh kehidupan kita. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini mengenai doa kita supaya doa yang berhasil. Yang pertama adalah jangan ada dosa, yang kedua jangan bersungut-sungut, ya. Ayat Filipi pasal yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Filipi 2 ayat 14.
Filipi 2 ayat 14. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak cela Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tengok kiri kanan, katakan kamu adalah terang dunia. Kalau terang dunia itu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, ya. Bintang itu star, you are star. Wah, keren ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Jadi kalau kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, ya, kebenaran cuma satu, ikut aja jalan Tuhan. Jangan tapi itu orang yang suka berbantah, ya. Lebih baik jadi anak Tuhan yang setia, yang taat, yang dengar-dengaran, maka kehidupan kita sepenuhnya akan dipelihara oleh Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa menutup firman Tuhan hari ini dan kita siap untuk berdoa, kita siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya, Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami. Tetapi mungkin yang menjadi penghalang di antara Engkau dan kami adalah kejahatan dan dosa kami. Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau Tuhan tanggalkan segala dosa kami. Kami mau berbalik dari hidup kami yang jahat kepada jalan kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepada kami Tuhan, supaya kami tidak berdosa. Supaya kami boleh minta ampun kepada Tuhan dan tinggal di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, bagian kami adalah percaya semua yang terbaik daripada Tuhan. Kami tidak mau bersungut-sungut. Apapun keadaan kami, puji Tuhan. Semua baik. Kami tidak pernah merasa kecil hati dengan apa yang kami terima. Kami bersyukur, dalam kekurangan pun kami bersyukur karena semua itu dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya kami Tuhan boleh semakin menyenangkan Engkau dan firman-Mu digenapi. Dunia akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Tetapi mereka akan memuliakan nama Tuhan. Mereka akan melihat perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Hidup kami bagaikan bintang yang bercahaya. Terima kasih ya Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Apabila di dalam hidup kita, bila hati kita terasa berat, inilah saatnya sujud di altarnya. Berikan pujian-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Silahkan pemuji. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku
masalah dalam hidup kita, tapi tangan Tuhan gak terlalu panjang untuk meraih kita. Mata Tuhan melihat kita. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat banyak kasih sayang-Mu di hidupku. Kami mau menyembah-Mu Yesus, sujud di atas-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Kami mau diam di hadirat-Mu Yesus. Engkau yang penuhi hati kami Tuhan. Engkau yang penuhi kami dengan hadir-Mu Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu Bapa, kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Menuhi hatiku, yes, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, ku dekat, yes, dalam hadirat Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Yes, angkat tanganmu saudara, dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, mari lebih lagi itu, mari lebih lagi katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata katakan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes, Jesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, Lord, I give you my heart. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you and love. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Have your way. Lord, have your way in me. Have your Terima kasih Tuhan. Kami berikan hati kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami datang pada sore hari ini Tuhan kembali akan mengangkat pokok-pokok doa kami kepadamu Tuhan. Tapi terlebih kami mengucap syukur Tuhan atas segala perlindungan-Mu, atas berkat-Mu, bimbingan-Mu selama kehidupan kami di tahun ini Tuhan. Dan kami telah memasuki bulan yang keempat di tahun 2021. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan yang semoga sekarang semakin membaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya karena campur tangan-Mu Tuhan. Keadaan ini dapat membaik dan kami berdoa supaya keadaan ini dapat cepat normal dan segala sakit, penyakit, segala virus Kau hilangkan, Kau musnahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk
tenaga-tenaga medis yang sudah bekerja keras selama kurang lebih setahun ini Tuhan. Engkau yang tahu betapa jerih lelah mereka yang sudah mereka keluarkan, kerja keras mereka, pengorbanan mereka. Engkau yang akan berkati, Engkau yang lindungi mereka Tuhan, dan berikan mereka kekuatan, hikmat daripadamu supaya mereka dapat terus setia dan teguh dalam pekerjaannya Tuhan untuk melayani pasien-pasien, sehingga keadaan ini pun akan cepat membaik Tuhan. Dan untuk terlebih negara kami Indonesia Tuhan, kami tahu banyak masalah yang dihadapi negara saat ini, tidak hanya sakit penyakit tetapi banyak masalah dari politik, ekonomi, dan segala aspek dalam negara ini Tuhan. Engkau yang turun tangan, Engkau yang hadir dalam setiap hati pemerintah kami Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap pikiran mereka supaya mereka dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai, yang bijaksana dan akan membuahkan hasil yang terbaik Tuhan. Kami yakin dengan adanya Engkau tidak akan ada kebijakan yang meleset Tuhan. Semua hanya demi kepentingan dan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Dan Engkau juga berkati setiap gereja di Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke semuanya Tuhan, dari yang paling pelosok sampai di kota Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang berkati setiap jemaatnya, setiap pelayannya Tuhan. Biar mereka terus setia, mereka terus teguh dalam iman kepadamu. Biar mereka terus percaya padamu, apapun situasinya, mereka menyerahkan hidupnya kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau sumber kekuatan, perlindungan. Tanpamu kami bukan apa-apa Tuhan. Kami tidak akan ada di sini tanpamu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biar semua gereja dapat terus berkembang Tuhan. Dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa yang percaya kepadamu Tuhan. Yesus, kami tidak mau hanya kami yang diselamatkan, kami mau seluruh umat di dunia ini dapat diselamatkan Tuhan. Hadirlah dalam setiap hati kami, hadirlah dalam setiap hati orang-orang di luar sana Tuhan. Biar mereka percaya kepadamu, biar mereka mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat Tuhan. Terlebih juga kami berdoa untuk gereja kami GS Japal Putih. Terima kasih Tuhan, pimpinanmu, perlindunganmu, sehingga kami sekarang dapat mulai beribadah menuju normal lagi Tuhan. Semua karena berkat-Mu Tuhan. Biar keadaan ini terus membaik sehingga jemaat pun dapat beribadah kembali di sini dengan segala kesehatan, dengan segala perlindungan daripadamu, dan segala kesetiaan yang hanya datang dari iman kepadamu Tuhan. Berkati juga para pelayan Injil di sini Tuhan, para pemain musik, tamborin, singer, WL, semua Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang berikan kesetiaan, biar mereka dapat terus teguh dalam pelayanan kepadamu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang bekerja, yang bersekolah, dan apapun yang berusaha Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang berkati, biar semua yang dilakukan dapat terus berhasil. Engkau yang lindungi dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau yang jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, godaan iblis. Engkau yang hapuskan semua Tuhan. Biar kami terus dapat terus dalam telungkup tangan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami, biar kami serahkan terus kepada tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Sambutlah berkat yang Tuhan berikan bagi hidupmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus, dan kuasa di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom.